Karakteristik atau ciri kelima dari kisah-kisah dalam Al-Quran adalah syarat makna, syarat pelajaran, begitu dalam ibarat yang bisa kita ambil di dalamnya. Walaupun cerita dalam Al-Quran itu sederhana, kadang bahkan diulang-ulang ceritanya itu, tapi pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai cerita itu akan banyak sekali. Ada puluhan atau bahkan ratusan pelajaran yang bisa kita petik. Misalnya cerita Qabil dan Habil, kedua anak Nabi Adam, membunuh hal pertama yang terjadi di atas muka bumi ini. Dari sekedar cerita dua orang ini, maka bisa kita petik bagaimana bahayanya sifat dengki dan hasad, bagaimana seharusnya seseorang menerima takdir Allah, bagaimana artinya sebuah pengorbanan, bagaimana menghadapi saudara yang dengki, bagaimana ketika seseorang yang tidak mau menuruti perintah Allah, bagaimana nasib seorang yang serakah dengan dunia. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari cuma satu cerita ini saja. Bahkan ketika kita mempelajari Al-Quran, jadi kemudian sekali baca, dua kali baca, tiga kali baca, ada banyak versi pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Allah alam. Karakteristik keenam dari kisah-kisah dalam Al-Quran ialah pasti kebenarannya, karena semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah pasti benar, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan fakta. Tidak ada sedikit pun yang ada dalam Al-Quran itu kedustaan. Jadi dalam Al-Quran semuanya itu cerita yang faktual, sesuai dengan kenyataan. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi lebih yakin, menjadi lebih percaya dengan Al-Quran. Apalagi dengan adanya bukti-bukti, penelitian yang kemudian menguatkan semua kisah dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini pun juga biasanya banyak sekali yang memang berkesesuaian dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Allahu a'lam. Karakteristik ketujuh kisah-kisah dalam Al-Quran adalah bisa dinikmati oleh semua umur dan semua kalangan. Nah sobat, kalau kita baca misalnya cerita di novel misalnya, itu kan misalnya biasanya ada genrenya ya, buat dewasa, buat remaja, atau buat anak-anak gitu. Anak bahkan ada yang judulnya kan KKPK, kecil-kecil bisa berkarya. Atau misalnya kita lihat televisi juga seperti itu, ada jenis tontonan buat kalangan tertentu, ada yang buat pelajar misalnya, ada yang buat mahasiswa, ada yang buat pekerja, ibu rumah tangga, segala macam. Tapi bedanya Al-Quran, asyiknya Al-Quran ini, semua cerita yang ada di dalamnya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua umur. Cerita Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua umur, dari anak-anak sampai yang tua. Cerita Nabi Sulaiman dengan semut itu juga seperti itu, bukan cuma sebuah fabel yang biasanya anak-anak doang yang suka ngedengernya, tapi bahkan orang tua sekalipun ketika bercerita Nabi Sulaiman dengan semut, atau misalnya Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya, itu adalah cerita yang menarik untuk semua kalangan. Nah ini uniknya dan ajaibnya Al-Quran. Allah alam. Karakteristik ke-8 kisah-kisah dalam Al-Quran ialah banyak berulang dan saling melengkapi. Banyak sekali cerita dalam Al-Quran itu yang terulang ceritanya. Misalnya bagaimana Nabi Musa dan Fir'aun, cerita kaum Ad, cerita kaum Samud, atau Nabi Adam dengan iblis. Nah selain banyak berulang cerita dalam Al-Quran, juga ceritanya itu saling melengkapi. Ketika di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37, cerita Nabi Adam dengan iblis, di situ tidak ada dialog iblis dengan Allah, tapi kemudian dilengkapi dengan surah Al-A'raf dari ayat yang ke-11 sampai seterusnya, bagaimana di situ ada dialog iblis dengan Allah yang menyatakan kemudian alasan kenapa iblis ingkar, tidak mau sujud dengan Nabi Adam. Kemudian dilengkapi lagi dalam surat Al-Hijr, dilengkapi lagi dalam surat Shad. Begitu juga cerita Nabi Musa yang saling melengkapi. Surat Toha dilengkapi lagi dengan surat Al-Qasas, dilengkapi juga dalam surat Al-A'raf. Ini yang membutuhkan kemudian kecermatan kita saat mau menceritakan suatu kisah dalam Al-Quran. Agar lengkap, maka kita perlu melihat dari berbagai macam surat hingga kita bisa menemukan kelengkapan dan kesempurnaan kisah dalam Al-Quran ini. Allahu a'lam.